Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Bayangkan seorang pemuda gembel kurus kering, hidup dari sisa-sisa sampah dan sumbangan, berjalan sendirian di tengah hutan lebat demi sepotong kayu untuk sekadar menghangatkan malam. Namun langkahnya terhenti saat suara lirih memecah keheningan. Ia mendekat, dan matanya membelalak. Seorang wanita muda, terikat kencang di pohon. Tubuhnya penuh luka, wajahnya pucat, dan mata itu memohon dengan putus asa. Siapa yang tega melakukan ini? Dan kenapa setelah menolongnya, hidup pemuda itu justru berubah drastis hingga mengguncang seluruh desa? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelas sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di balik lebatnya semak belukar dan pepohonan tinggi yang menjulang di pinggir desa, seorang pemuda gembel bernama Malik melangkah pelan, menyeret kakinya yang lusuh tanpa alas. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terkena matahari, dan pakaiannya sobek-sobek seperti tak layak disebut baju. Setiap pagi, Malik terbiasa menyusuri pinggiran hutan hanya untuk mencari ranting kering. Bukan untuk dijual, tapi untuk memasak air dan menanak nasi yang ia peroleh dari belas kasihan warga masjid. Pagi itu, hutan tampak lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada kicau burung, tidak ada suara ranting patah oleh hewan. Hanya desiran angin dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Malik terus masuk ke dalam hutan, lebih dalam dari biasanya, demi menemukan kayu yang belum diambil siapapun. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Telinganya menangkap suara lirih, hampir tak terdengar. Seperti suara manusia. Suara yang memohon, seperti tangisan. Malik memicingkan mata, menajamkan pendengaran. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Kali ini suara seorang perempuan. Terisak. Seperti minta tolong. Tanpa pikir panjang, Malik berlari menembus semak. Duri-duri mencakar kakinya. Ranting menghantam wajahnya. Tapi ia terus melangkah, mengikuti suara tangis yang membuat dadanya sesak. Dan di balik pohon besar, Malik terdiam membeku. Seorang gadis muda, terikat erat di batang pohon besar dengan tali tambang kasar. Bajunya compang-camping. Wajahnya lebam. Rambutnya berantakan. Mata gadis itu sembab, memohon, penuh ketakutan. "Tolong," bisiknya lirih. "Aku mohon." Malik mendekat perlahan, jantungnya berdentum kencang. Siapa yang melakukan ini? Gumamnya lirih. Ia memeriksa sekitar, takut ada orang lain yang bersembunyi. Namun hutan itu sunyi, sangat sunyi. Malik berjongkok, mencoba melepas ikatan gadis itu. Namun talinya sangat kuat, dan sebagian bahkan terikat ke akar pohon. Tangannya gemetar. "Namamu siapa?" bisik Malik, mencoba membuat gadis itu tenang. Gadis itu menatapnya. "Naila," jawabnya hampir tak terdengar. "Tolong aku." Malik merogoh sakunya, hanya menemukan serpihan pisau kecil yang biasa ia pakai untuk mengupas batang pohon. Perlahan-lahan ia mulai memotong tali. Setiap gesekan menimbulkan luka di jari-jarinya sendiri. Tapi ia tak peduli. Beberapa menit kemudian, satu demi satu ikatan mulai longgar. Tapi sebelum ikatan benar-benar terlepas, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Malik sontak berhenti. Ia menoleh. Suara itu makin dekat. Berat dan mengancam. Naila menangis lagi, tubuhnya gemetar hebat. "Jangan biarkan mereka menangkapku lagi."
Malik menatapnya tajam. Aku nggak akan biarin siapapun nyakitinmu lagi. Ia bangkit berdiri. Suara langkah itu kini jelas, ada lebih dari satu orang. Dan mereka sedang menuju ke arah mereka berdiri. Angin mendadak berubah. Daun-daun gemerisik seakan berbisik akan bahaya. Malik berdiri di depan Naila yang masih setengah terikat, tubuhnya menghalangi pandangan dari arah datangnya suara langkah kaki yang kini makin jelas. Derapnya berat, seperti sepatu bot yang menghantam tanah basah. Dalam hitungan detik, dari balik rimbunan pohon muncul 3 sosok pria bertubuh besar. Wajah mereka keras dan dingin. 2 membawa tongkat panjang, 1 lagi menggenggam parang berkarat yang mencolok dalam cahaya samar yang menembus celah dedaunan. Itu dia, salah satu dari mereka menunjuk ke arah Malik dengan suara garang. Anak itu bantuin dia kabur. Tanpa menunggu, pria pertama maju dengan langkah cepat. Malik tak sempat berpikir panjang. Ia hanya punya satu pilihan, melindungi Naila. Dengan satu hentakan, Malik merobek sisa tali di tangan gadis itu, meski pisau kecilnya terlempar karena benturan keras. Tangan Naila kini bebas, tapi kakinya masih terikat. Malik memapah tubuhnya dengan satu tangan sambil berseru, "Pegang pundakku, kita harus lari." Naila, yang tubuhnya masih gemetar karena dingin dan trauma, mengangguk lemah dan mencoba bangkit. Malik menggendongnya sebagian, membebaskan satu kakinya dengan sekali sentakan kasar. Lalu mereka berlari. Tanpa alas kaki, tanpa arah. Hanya suara napas berat dan detak jantung yang berpacu. Naila menahan tangis, tubuhnya limbung dalam pelukan Malik, sementara pria-pria kejam itu meneriakkan ancaman di belakang mereka. "Jangan biarin mereka kabur," salah satu dari pengejar itu memekik, suaranya menggetarkan hati. Malik berlari menuruni lereng kecil, menembus semak berduri yang mencakar wajah dan kakinya. Tanah menjadi licin, dan beberapa kali mereka hampir tergelincir. Naila berpegangan erat, wajahnya memucat. Keringat dan darah bercampur di dahi Malik, namun ia tak berhenti. Suara kejaran makin dekat. Mereka harus menemukan tempat bersembunyi. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Malik melihat sebuah gua kecil di balik akar besar pohon yang mencuat dari lereng. Tanpa pikir panjang, ia menyeret tubuh Naila ke dalam lubang sempit itu. Ia meringkuk, memeluk gadis itu erat agar suara napas mereka tak terdengar. Sunyi. Hanya suara napas terengah dan degup jantung yang terasa meledak di dada. Lalu, langkah kaki berhenti tepat di luar tempat persembunyian mereka. Kemana mereka lari? Mungkin ke arah sungai, atau ke tebing. Nggak mungkin. Mereka nggak sempat jauh. Cari ke semak-semak. Malik memejamkan mata. Tangan Naila mencengkeram bajunya. Dalam kegelapan, Malik bisa merasakan tubuh gadis itu bergetar hebat. Suara detak jantungnya pun bisa terdengar jelas. Langkah kaki menyusuri semak. Suara ranting diinjak. Bayangan sepatu tampak hanya beberapa meter dari mulut lubang tempat mereka bersembunyi. Malik menahan napas. Ia tahu, sedikit suara pun bisa mengakhiri hidup mereka di tempat itu. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Mereka nggak mungkin sembunyi di sini. Tempat ini sempit banget. Lanjut cari ke arah barat," perintah suara lain. Langkah-langkah itu menjauh. Detik demi detik, hingga akhirnya hutan kembali sunyi. Malik tak langsung keluar. Ia tunggu. Ia pastikan. Setelah hampir 10 menit, barulah ia berbisik, kayaknya mereka udah pergi. Naila masih terdiam, tubuhnya lemas. Malik menatapnya dari dekat.
Gadis itu tampak pucat dan matanya berkaca-kaca. Ia seperti baru saja keluar dari mimpi buruk. Kita harus tetap sembunyi sampai malam, ucap Malik pelan. Baru kita bisa keluar dan cari tempat aman. Naila hanya mengangguk pelan. Terima kasih, bisiknya. Malik hanya menatapnya sebentar. Tak ada yang perlu dijawab. Bukan karena dia pahlawan. Tapi karena ia tahu rasanya ditinggalkan, disakiti, dan dianggap tidak berharga. Karena itu, ia tak tahan melihat seseorang, apalagi seorang wanita, diperlakukan seperti binatang. Malam pun turun perlahan. Suara serangga mulai menggantikan suara kejaran siang tadi. Hutan kini hanya menyisakan desir angin dan gemerisik dedaunan. Malik keluar pelan dari lubang persembunyian, memastikan tak ada yang mengintai. Setelah yakin aman, ia membantu Naila keluar. "Kamu bisa jalan?" tanyanya hati-hati. Naila mencoba berdiri, namun kakinya masih lemas. Malik akhirnya menopangnya dengan sabar. Mereka berjalan pelan, menyusuri pinggir hutan, menuju arah desa yang tidak terlalu ramai. Malik tahu, ia tidak bisa membawa Naila ke tempat umum. Apalagi kalau orang-orang yang mengejar tadi punya pengaruh. Jika sampai diketahui, Naila bisa diseret kembali, atau lebih buruk. Satu-satunya tempat aman adalah sebuah bangunan reot di pinggir sungai, tempat Malik biasa tidur ketika malam hujan. Di sana, Malik membuat api kecil dari kayu basah. Ia merebus air dalam kaleng bekas dan menghangatkan tubuh Naila yang menggigil. Setelah itu, ia mencuci luka-lukanya dengan air sungai, membalutnya seadanya dengan kain sobek dari bajunya sendiri. Naila hanya memandangi Malik. Tak percaya bahwa seorang pemuda gembel yang hidup dari sampah bisa bersikap lebih manusiawi dari orang-orang kaya yang mengenakan baju mewah dan tinggal di rumah besar. "Kenapa kamu nolongin aku?" tanya Naila lirih saat malam makin larut. Malik terdiam sejenak. Ia duduk di lantai kayu reot itu, menatap api yang berkedip-kedip. "Karena aku tahu gimana rasanya nggak punya siapa-siapa." Naila menunduk. Bulir air mata menetes dari matanya. Ia tak berkata apa-apa, hanya menyandarkan kepalanya di dinding, mencoba tidur meski tubuhnya masih sakit. Malik berjaga semalaman. Matanya tak terpejam. Dalam benaknya, banyak pertanyaan berputar. Siapa sebenarnya gadis itu? Kenapa ia bisa diikat di tengah hutan? Siapa orang-orang yang mencarinya? Dan yang paling besar dari semuanya, apa yang telah ia seret ke dalam hidupnya sendiri? Karena sejak ia menolong Naila, perasaan aneh muncul. Firasat bahwa semuanya tidak akan pernah sama lagi. Fajar menyingsing perlahan di balik kabut tebal yang menyelimuti tepi sungai. Suara burung mulai terdengar, namun udara masih dingin menusuk. Malik duduk bersandar di dekat api yang mulai padam, matanya sembab karena berjaga semalaman. Pandangannya terus mengarah pada sosok gadis yang kini terbaring lemah di atas alas rumput kering, diselimuti kain gombal hasil perca yang ia kumpulkan dari tong sampah pasar. Naila masih tertidur. Namun sesekali tubuhnya menggigil. Luka di tangannya sudah mulai menghitam. Malik memutuskan bahwa ia harus mencari daun antiseptik di hutan sebelah, yang dulu pernah diajarkan seorang pemulung tua sebelum wafat. Tapi meninggalkan gadis itu sendiri? Di tempat terbuka seperti ini? Malik ragu. Namun melihat kondisi Naila yang makin parah, ia tak punya pilihan. Ia sobek secari kain dari bajunya, lalu menuliskan di tanah pesan dengan arang dari bekas kayu terbakar. "Aku ke hutan cari obat. Tunggu di sini, jangan keluar." Malik berlari cepat, menembus pepohonan,
mencari daun sambil mengingat bentuknya yang oval lebar dan berlendir. Ia harus bergerak cepat sebelum seseorang menemukan tempat persembunyiannya. Sementara itu, di gubuk reot, Naila perlahan membuka mata. Cahaya samar masuk lewat celah atap. Ia mendengar suara air sungai, bau asap, dan melihat api kecil yang hampir mati. Malik, gumamnya pelan, namun tak dijawab siapapun. Ia bangkit perlahan. Tubuhnya masih sakit, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa lemas yang mendera. Ia melihat ke sekeliling, memperhatikan keadaan gubuk itu yang penuh barang-barang bekas, sisa kantong plastik, kaleng penyok, dan potongan baju sobek. Tapi di antara semua itu, matanya tertumbuk pada sesuatu yang membuat nafasnya tercekat. Sebuah kantong kecil kulit disembunyikan di balik papan kayu. Naila mengambilnya perlahan, membukanya dengan tangan gemetar. Dan di dalamnya, foto dirinya. Dalam keadaan lebih bersih, lebih muda. Dan berdiri di depan sebuah rumah mewah. Naila menutup mulutnya sendiri. Air mata menetes. Kenapa dia punya ini? Siapa Malik sebenarnya? Beberapa menit kemudian, Malik kembali, tergopoh-gopoh dengan tangan penuh daun basah. Ia terdiam saat melihat Naila berdiri sambil memegang kantong kulitnya. Itu bukan seperti yang kamu pikir, ucap Malik cepat. Naila memandangnya, ada campuran takut, bingung, dan marah. Kenapa kamu punya fotoku? Dari mana kamu tahu aku? Malik menunduk. Ia menggenggam daun itu erat, hampir meremasnya. Lalu pelan-pelan ia duduk di lantai. Aku dulu pernah lihatmu, waktu aku masih kerja jadi pengantar barang di rumah besar dekat jalan utama. Kamu tinggal di sana. Kamu sering kasih aku sisa roti, air, kamu nggak kenal aku, tapi aku nggak pernah lupa. Naila terdiam. Dan saat aku lihat wajahmu di pohon itu, aku langsung tahu. Aku nggak bisa biarinmu mati di sana. Naila menunduk. Ingatannya perlahan kembali. Wajah anak kurus yang dulu sering mengantar beras dan telur ke rumahnya. Yang selalu berdiri di luar pagar, menunduk saat diberi makanan. Aku kira kamu udah nggak ada. Malik menggeleng. Aku hanya hilang dari tempat yang gak pernah anggap aku ada. Hening mengendap di antara mereka. Api telah mati, tapi suasana justru makin panas oleh perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ada simpati. Ada luka lama. Dan ada rasa bersalah yang belum sempat dibuka. Naila akhirnya bicara, suaranya lirih namun dalam. Mereka, ayah tiriku dan teman-temannya, mereka mau buang aku karena tahu aku mau laporin sesuatu. Malik menatap tajam. Laporin apa? Naila menggigit bibir. Aku lihat mereka bawa wanita-wanita ke villa tua di pinggir danau. Banyak yang gak pernah keluar lagi. Aku rekam pakai HP. Tapi waktu mereka tahu, aku diculik dan diikat di hutan. Malik terpaku. Hatinya bergejolak. Ternyata semua ini jauh lebih dalam dari dugaan. Bukan sekadar gadis dibuang. Ini soal kejahatan besar, mungkin jaringan perdagangan manusia. Naila melanjutkan, aku sembunyikan memory card di kalungku. Mereka belum sempat ambil. Dengan tangan gemetar, Naila menunjukkan liontin kecil tergantung di lehernya. Malik membuka penutupnya, dan di dalamnya benar ada chip kecil. Ini bukti, ucap Naila tegas. Tapi aku butuh bantuanku. Aku nggak tahu siapa yang bisa dipercaya. Polisi? Mungkin sudah dibayar. Keluarga?
Semua sudah tunduk sama ayah tiri. Malik menatapnya dalam. Kita akan bawa ini ke orang yang benar. Naila menatap mata Malik. Untuk pertama kali, ia merasa tidak sendiri. Dan untuk pertama kali juga, Malik merasa hidupnya berarti. Bahwa statusnya sebagai gembel bukan alasan untuk diam saat kejahatan berdiri di depan mata. Namun mereka belum tahu bahwa di luar sana, orang-orang yang mengejar Naila belum menyerah. Dan malam ini, 3 motor tanpa plat nomor mulai bergerak perlahan ke arah tepian sungai. Malam menyelimuti tepian sungai dengan gulita yang pekat. Kabut turun perlahan, membalut pohon-pohon seperti selendang putih kematian. Di kejauhan, suara burung malam dan lolongan serigala sesekali terdengar samar. Malik duduk di depan gubuk reotnya, menjaga api kecil sambil memeriksa chip memori dari liontin Naila. Ia tidak bisa membuka isinya karena tak punya alat, tapi dari cara gadis itu menjaganya, Malik yakin di dalamnya ada bukti besar. Naila masih terlelap, tubuhnya menyandar pada dinding bambu yang rapuh, berselimutkan kain sobek milik Malik. Wajahnya tenang, namun setiap gerak di sekitar membuat tubuhnya refleks gemetar. Bekas luka di pergelangan tangan dan pipinya belum hilang. Namun satu hal yang berubah, matanya kini tidak lagi kosong. Ada nyala, walau kecil, tapi cukup untuk membakar semangat hidupnya kembali. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara mesin motor meraung pelan, memecah kesunyian seperti gergaji yang mengiris keheningan. Malik berdiri cepat. Ia menajamkan pendengaran. Suara itu datang dari arah jalan setapak yang mengarah ke sungai. Tidak mungkin, bisiknya pelan. Dalam waktu singkat, 2 cahaya lampu motor mulai terlihat, menyorot dari balik semak. Malik langsung masuk ke dalam dan membangunkan Naila. Bangun. Kita harus pergi sekarang. Mereka datang. Naila membuka mata, masih setengah sadar. Siapa? Orang-orang yang nyekapmu. Mereka temukan jejak kita. Cepat. Tanpa membuang waktu, Malik menyambar kantong kulit yang berisi barang-barang penting, termasuk chip dari liontin. Ia menggandeng Naila keluar dari pintu belakang gubuk, yang hanya dibatasi tirai karung plastik. Mereka menyelinap ke belakang batu besar, menuruni lereng kecil menuju arah sungai. Lampu motor makin dekat. Suara tawa kasar terdengar. Gubuk itu pasti tempatnya. Anak itu nggak akan pergi jauh. Naila menarik napas cepat. Jantungnya berdentum di dada. Malik mengisyaratkan agar ia diam. Mereka berdua menyusuri sungai dengan berjongkok, kaki mereka terendam air dingin. Langit mendung, dan bintang pun enggan menampakkan diri. Dari belakang, terdengar suara kayu dirobohkan. Gubuk itu dihancurkan. Nggak ada orang, teriak seseorang. Tapi api masih hidup. Mereka baru aja pergi. Cari ke arah sungai. Jangan biarkan mereka kabur. Malik menggenggam tangan Naila lebih erat. Mereka melintasi sungai kecil ke arah hutan bambu. Tempat itu dulu jadi persembunyian para pemulung yang ingin menghindar dari kejaran satpol. Malik hafal jalurnya. Mereka berjalan cepat tanpa suara, menahan rasa sakit dari duri dan batu yang menusuk telapak kaki. Tiba di bawah jembatan bambu yang lapuk, Malik menyuruh Naila berjongkok dan bersembunyi di bawah akar-akar gantung. Ia menatap gadis itu dalam-dalam. Aku akan pancing mereka pergi. Mu tetap di sini, jangan keluar sampai aku balik. Naila langsung mencengkeram lengan Malik. Jangan. Kalau mereka tangkap kamu. Malik tersenyum kecil. Aku udah biasa dikejar orang. Tapi kamu belum bisa lari.
Mereka tahu kamu punya sesuatu. Aku harus jauhkan mereka. Malik, jangan. Namun Malik sudah melepas genggamannya. Ia berlari ke arah berlawanan, menghentakkan kaki agar meninggalkan jejak. Dan seperti yang ia duga, suara motor mengikuti arah geraknya. Naila hanya bisa melihat punggung Malik menghilang dalam gelap. Di sisi lain hutan, suara motor meraung lebih kencang. Lampu sorot menari di antara batang pohon. 3 pria yang tadi menghancurkan gubuk kini mengejar jejak Malik. Mereka mengira gadis itu bersamanya. Salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan pistol rakitan. Jika perlu, tembak kakinya, teriak yang paling besar. Malik berlari zigzag, melewati tanah becek, menabrak batang bambu dan semak berduri. Napasnya berat. Kakinya penuh luka. Tapi ia terus berlari. Bukan demi dirinya, tapi demi Naila. Di antara deru napas dan rasa sakit, ia teringat masa kecilnya. Bagaimana ia dibuang oleh orang tuanya sendiri saat masih umur 7 tahun, karena dianggap anak sial. Bagaimana ia dibesarkan oleh pemulung, lalu tinggal di kolong jembatan dan hidup dari sisa nasi basi. Tapi tak satu pun dari semua itu membuatnya menyerah. Dan malam ini, ia punya alasan untuk bertahan. Naila masih bersembunyi di bawah akar besar saat mendengar suara tembakan. Tubuhnya refleks meringkuk. Air mata mengalir pelan di pipinya. Ya Allah, lindungi dia, bisiknya lirih. Beberapa menit kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Tapi bukan langkah berat, ini langkah pelan, pincang. Dari balik bayangan, muncul sosok tubuh yang basah kuyup, bajunya sobek, dan darah mengalir dari pelipisnya. Malik, Naila bangkit dan langsung memeluknya. Malik tersenyum lemah. Aku cuma kena ranting. Bukan peluru. Naila menangis sambil menekan luka di dahinya. Tangan mereka saling menggenggam erat, seperti 2 manusia yang baru saja selamat dari neraka. Kita nggak bisa terus kabur gini, ucap Malik pelan. Kita harus temuin orang yang bisa dipercaya. Naila mengangguk. Aku tahu satu orang, dosenku di universitas. Beliau sering bantu korban kekerasan. Dia tinggal di kota sebelah. Malik berpikir cepat. Tapi kita butuh kendaraan. Naila membuka kalungnya lagi, kali ini dari balik kain, ia keluarkan lembaran uang ratusan ribu yang dilipat rapi. Aku sempat sembunyikan ini sebelum diculik. Cukup buat kita naik travel. Malik menatap uang itu lama. Bukan karena jumlahnya, tapi karena di balik semua luka, gadis ini masih menyimpan harapan dan rencana. Kita berangkat malam ini juga, ucap Malik mantap. Mereka berjalan keluar dari hutan melalui jalur pinggir sawah yang tidak pernah dilewati kendaraan. Butuh waktu 3 jam menuju jalan besar. Tapi mereka terus berjalan, walau lelah dan sakit mendera. Sampai akhirnya, fajar menyingsing lagi. Dan di kejauhan, lampu kendaraan mulai terlihat. Mereka akhirnya sampai di terminal kecil dan menaiki mobil travel menuju kota sebelah. Perjalanan masih panjang. Tapi Malik tahu, ini bukan sekadar pelarian. Ini perjuangan untuk kebenaran. Dan tanpa mereka sadari, seseorang di dalam mobil yang sama sedang memperhatikan mereka dari cermin spion belakang. Wajahnya datar. Dan tangan kanannya memegang ponsel, mengirim satu pesan. Target ditemukan. Menuju kota. Mobil travel melaju pelan menembus jalanan desa yang mulai terang. Kabut belum sepenuhnya menghilang, menyisakan nuansa dingin dan samar pada tiap pemandangan. Di dalam mobil, Malik duduk di kursi belakang,
memiringkan tubuhnya agar Naila bisa bersandar nyaman. Gadis itu tertidur dengan kepala di bahunya, kelelahan luar biasa setelah malam panjang yang nyaris merenggut nyawanya. Malik menatap keluar jendela. Pikirannya tak tenang. Sejak mereka naik mobil ini, ia merasa ada sesuatu yang tak biasa. Seorang penumpang pria bertubuh kekar duduk di depan, mengenakan jaket hitam dan kacamata gelap meski matahari belum terbit. Sejak tadi, pria itu terus melirik ke kaca spion ke arah mereka. Terlalu sering untuk dianggap kebetulan. Malik mengatur napasnya. Ia tahu mereka belum aman. Di samping kursi pengemudi, seorang pria lain yang lebih tua tengah mengobrol dengan supir. Percakapan mereka terdengar ringan, tapi Malik menangkap satu kalimat yang membuat tengkuknya merinding. Kalau ketemu targetnya, kita langsung kirim ke lokasi. Jangan kasih mereka waktu buat kabur. Malik langsung mencengkeram tangan Naila. Bangun, bisiknya pelan. Naila membuka mata perlahan, masih linglung. Kenapa? Ada yang aneh. Kita harus turun sebelum terminal kota. Naila refleks menengok ke sekeliling. Begitu ia melihat pria berjaket hitam itu melirik mereka lagi, wajahnya langsung memucat. Mereka tahu kita kesini. Malik menarik napas cepat. Ia tak boleh panik. Ia harus pikirkan cara keluar dari mobil ini sebelum mereka dibawa ke tempat lain. Aku punya ide, ucapnya lirih. Nanti pas mobil berhenti isi bensin, kita keluar diam-diam lewat pintu belakang. Naila menatapnya, mata mereka bertemu, saling percaya meski dalam ketakutan. Sekitar 20 menit kemudian, supir mengumumkan bahwa mereka akan berhenti sebentar di pom bensin untuk isi bahan bakar dan ke toilet. Malik menggenggam jemari Naila. Ini saatnya. Mobil berhenti perlahan. Para penumpang mulai turun satu persatu. Pria berkacamata gelap tampak berdiri di dekat pintu depan, seolah menunggu mereka keluar lewat sana. Malik menggerakkan badan pelan. Ia membuka jendela sedikit, lalu menggeser tuas pintu belakang dengan hati-hati. Ketika supir sibuk membayar ke petugas dan penumpang lain lengah, Malik menarik Naila keluar lewat sisi samping, bersembunyi di balik truk yang parkir tak jauh dari sana. Lalu mereka lari, menyusuri jalan setapak di samping pom bensin menuju gang kecil yang tertutup semak. Mereka pasti sadar sebentar lagi, ucap Naila terengah. Makanya kita harus cari tempat ramai. Tak lama kemudian, mereka menemukan warung kecil yang sudah buka. Pemiliknya, seorang ibu tua berhijab, menyambut mereka ramah. Malik segera memesan 2 gelas teh panas dan duduk di pojok ruangan, mengawasi jalan. Naila merogoh tas kecilnya, mengeluarkan HP usang yang masih tersisa daya. Aku harus hubungi Bularas. Dosenku. Dia bisa bantu. Malik mengangguk. Pakai nomor baru. Jangan pakai nomor yang lama. Naila mengeluarkan SIM card baru yang ia sembunyikan di dalam sol sepatunya. Ia pasang dengan cepat dan menelepon. Halo, Bularas, ini Naila, tolong jangan tanya dulu, aku butuh tempat aman, kita di sekitar Pasar Cengkir, bisa jemput kita? Suara dari seberang terdengar tenang dan kaget bersamaan. Iya, tunggu di tempat terang. Saya datang dengan teman yang bisa dipercaya. Jangan pergi kemana-mana. Naila menutup telepon dengan tangan gemetar. Malik memeluknya sebentar, menenangkan detak jantungnya yang tak beraturan. Setengah jam kemudian, sebuah mobil sedan abu-abu berhenti di depan warung. Dari dalam keluar seorang wanita paruh baya dengan jilbab biru dongker, wajahnya penuh keprihatinan. Ia langsung memeluk Naila begitu melihat kondisinya.
Ya Allah, nak, apa yang terjadi padamu? Naila menangis dalam pelukan Bularas, sementara Malik berjaga di sekitar. Setelah beberapa pelukan dan tangis reda, mereka masuk ke mobil dan melaju ke arah kampus tempat Bularas mengajar. Di kantor kecil yang berada di lantai 2, mereka duduk menghadap seorang pria berkacamata dengan map di tangannya. Dia adalah teman lama Bularas, mantan pengacara yang kini menjadi relawan untuk korban kekerasan dan kejahatan terorganisir. Jadi kamu bilang, di dalam chip ini ada bukti aktivitas perdagangan manusia? Tanyanya pelan. Naila mengangguk. Aku rekam langsung. Beberapa wanita dikurung, ada yang dibawa masuk, lalu hilang. Pengacara itu memasukkan chip ke dalam laptop khusus dengan sistem pengaman tinggi. Ia membuka beberapa file video yang langsung membuat napasnya tercekat. Wajahnya menegang. Ini serius, ucapnya. Sangat serius. Kita harus serahkan ini ke pihak berwenang yang benar-benar bersih. Dan kita harus siapkan kalian berdua masuk ke dalam program perlindungan saksi. Malik dan Naila saling pandang. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bukan lagi buronan. Mereka kini punya peluang untuk mengungkapkan kebenaran, tapi itu juga berarti mereka harus siap menghadapi risiko lebih besar. Aku nggak akan mundur, ucap Naila tegas. Mereka harus dihentikan. Bukan cuma untukku, tapi untuk semua korban yang nggak pernah bisa kembali. Malik menggenggam tangannya dan berkata pelan, aku akan tetap di sampingmu. Sampai akhir. Di luar gedung kampus, matahari mulai condong ke barat. Jalanan kota sibuk seperti biasa. Namun di salah satu sudut jalan, seorang pria dengan jaket hitam berdiri sambil menelepon. Ya, mereka ada di sini. Tapi sekarang sudah dijaga. Kita butuh rencana lain. Mereka nggak bisa lolos kali ini. Dan di tempat lain, sesosok pria tua berwajah dingin duduk di balik meja kayu berukir, menatap layar laptop dengan ekspresi murka. Naila, kau pikir bisa kabur dari tangan kami? Tangannya mengepal. Perang sesungguhnya baru dimulai. Malam kembali menyelimuti langit kota dengan kerlap-kerlip lampu jalan yang tak mampu menutupi gelapnya konspirasi yang mulai terbuka. Di sebuah kamar kecil di lantai atas kampus tempat Bularas mengajar, Naila duduk bersandar di sofa sambil memeluk lututnya. Pikirannya kalut. Wajah-wajah perempuan yang ia rekam di villa tua itu masih terbayang jelas. Beberapa dari mereka menangis, beberapa sudah tak lagi mampu bersuara. Malik duduk tak jauh darinya, memandangi cahaya layar laptop yang menampilkan cuplikan video dari chip memori Naila. Pengacara yang mereka panggil sebelumnya, Pak Yusuf, tengah mencocokkan wajah-wajah pelaku dalam rekaman dengan database yang ia akses secara pribadi. Ini, ujar Pak Yusuf perlahan, menunjuk ke satu sosok pria tambun berbaju safari. Ini bukan orang sembarangan. Dia komisaris di sebuah perusahaan konstruksi besar. Punya koneksi ke banyak pejabat. Naila menatapnya tajam. Dia, itu ayah tiriku. Pak Yusuf mengangguk pelan. Dan pria yang berdiri di sampingnya itu, mantan perwira yang dulu dipecat karena skandal narkoba. Mereka bekerja sama. Dan sepertinya, villa itu bukan satu-satunya lokasi. Malik berdiri mendekat. Apa artinya? Kita harus segera serahkan ini ke polisi. Tidak semudah itu, jawab Pak Yusuf sambil mematikan layar. Kalau kita salah langkah, orang-orang itu bisa tahu lebih dulu. Dan sebelum kita sadar, semua bukti bisa lenyap. Bahkan nyawa kalian berdua bisa ikut dibungkam. Naila menghela napas berat. Jadi apa rencananya? Pak Yusuf berdiri dan mulai berjalan ke jendela.
Suara jalanan malam terdengar samar. Ia lalu berkata, "Kita perlu satu orang dalam. Seseorang dari internal aparat yang bisa dipercaya, tanpa hubungan dengan jaringan mereka." "Ada?" tanya Malik cepat. Bularas menjawab, "Ada satu. Teman saya, namanya Kompol Danu. Dia pernah bantu korban perdagangan anak 2 tahun lalu. Saya bisa hubungi dia." Pak Yusuf mengangguk. "Lakukan. Tapi buat janji diam-diam. Jangan lewat jalur resmi. Dan kalian berdua," ia menatap Malik dan Naila tajam, "mulai sekarang, jangan gunakan nama asli. Jangan keluar ruangan sendirian. Dan jangan pernah buka media sosial." Naila menunduk. "Aku siap. Aku udah lama simpan ini. Aku nggak akan mundur." Malik menatap gadis itu dengan kekaguman yang sulit diucap. Gadis yang beberapa hari lalu ia temukan terikat di pohon kini berdiri dengan keberanian yang luar biasa. Di malam yang sama, di tempat berbeda, ayah tiri Naila, bernama Harsono, duduk di kursi besar di ruang tamu rumahnya yang mewah. Di depannya berdiri 2 pria bertubuh kekar yang dulu mengejar Naila di hutan. "Kau bilang kalian tangkap dia. Tapi nyatanya, anak itu kabur dan sekarang malah jadi ancaman." Salah satu pria menunduk. "Maaf, Pak. Kami hampir dapat mereka di sungai. Tapi si gembel itu, dia bawa kabur Naila." Harsono memukul meja dengan keras hingga gelas di atasnya bergetar. "Gembel? Kalian bisa kalah dari anak jalanan? Memalukan." Ia berdiri, berjalan mondar-mandir. Wajahnya merah padam. "Chip itu, kalau sampai jatuh ke tangan polisi, habis kita semua." Pria kedua memberanikan diri bicara. "Kami dapat info, mereka sekarang di kota. Dekat kampus Universitas Raya." Harsono berhenti. "Bagus. Kita serang dari dalam. Pakai cara halus. Kirim orang buat masuk lewat dosen, mahasiswa, siapa saja yang bisa dekati mereka. Kalau perlu, jebak mereka dengan orang yang mereka kira bisa dipercaya." Ia lalu menatap tajam pada bawahannya. "Dan pastikan, sebelum fajar, mereka sudah lenyap. Kembali ke kampus, keesokan paginya." Kompol Danu tiba tanpa seragam. Hanya jaket biasa dan celana hitam. Perawakannya tinggi, wajahnya serius, namun sorot matanya teduh. Ia berjabat tangan dengan Pak Yusuf, lalu duduk menghadap Malik dan Naila. "Saya sudah lihat beberapa cuplikan dari bukti ini," katanya pelan. "Kalau ini benar, kalian sedang berhadapan dengan jaringan besar yang punya cabang di 3 kota." Naila menatapnya, mencoba mencari tanda apakah pria ini benar-benar bisa dipercaya. "Apa yang bisa kami lakukan, Pak?" Kompol Danu menatapnya balik. "Sekarang, tugas kalian hanya satu, bertahan hidup. Serahkan urusan hukum dan penyelidikan ke kami. Tapi kalian harus masuk program perlindungan. Artinya, identitas kalian akan diganti. Kalian nggak bisa lagi kembali ke hidup lama." Malik dan Naila saling tatap. Hening sesaat. Lalu Malik berkata, "Kalau itu harga yang harus dibayar, aku siap." Naila mengangguk. "Aku juga. Selama semua korban bisa dapat keadilan, dan orang-orang itu dihukum, aku rela kehilangan semuanya." Kompol Danu menatap mereka sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baik. Kita mulai malam ini. Pindahkan kalian ke lokasi aman. Dan mulai penyusupan ke jaringan mereka." Pak Yusuf menambahkan, "Dan mulai sekarang,
Kita harus siapkan penyebaran bukti ke media independen jika terjadi sesuatu. Ini bukan cuma soal hukum. Ini soal membuka mata publik. Semua setuju. Tapi mereka belum tahu bahwa seseorang telah menyusup lebih dulu. Di koridor kampus, seorang pria berwajah ramah membawa setumpuk berkas ke ruang dosen. Ia sempat berhenti sejenak di depan ruang tempat Malik dan Naila disembunyikan. Ia memandang pintu itu lama, lalu tersenyum samar. Dari saku bajunya, ia mengeluarkan alat kecil berbentuk peniti. Kamera tersembunyi. Ia tempelkan di bawah meja luar ruangan, lalu berjalan pergi tanpa satu pun yang curiga. Beberapa menit kemudian, alat itu mulai merekam. Di dalam ruangan, malam mulai turun. Malik membantu Bularas menutup jendela dengan lapisan tambahan. Naila duduk membaca berkas-berkas hukum yang diberikan Pak Yusuf. Suasana terlihat tenang, tapi sesuatu terasa salah. Dan benar saja. Tiba-tiba, listrik padam. Gelap. Hening. Suara ketukan keras di pintu. Malik berdiri cepat. Siapa itu? Tak ada jawaban. Hanya ketukan yang makin keras. Naila berdiri di belakangnya. Tubuhnya gemetar. Jangan buka. Ketukan berhenti. Lalu terdengar suara langkah, pelan, menjauh. Namun dari ventilasi, samar, terdengar suara berbisik. Kita sudah tahu kau di dalam, Naila, dan kami akan ambil apa yang milik kami. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Ruang kampus yang mereka gunakan sebagai tempat persembunyian kini gelap gulita. Generator kampus mati. Sinyal telepon hilang. Dan kamera pengintai yang biasa menyala di ujung lorong kini menunjukkan layar hitam kosong. Malik menyalakan korek api, satu-satunya cahaya yang ia punya. Nyalanya kecil, namun cukup untuk melihat wajah Naila yang kini berdiri rapat di belakangnya, napasnya memburu. Pak Yusuf menggenggam tas dokumen erat, tubuhnya berjaga di dekat pintu. Dan Bularas, yang sedari tadi duduk di sofa sambil membaca berkas, kini berdiri gemetar, menatap ke arah luar. Ada yang aneh, gumam Bularas pelan. Kampus ini jarang sekali padam total. Bahkan listrik cadangan pun tak berfungsi. Itu artinya ini disengaja, sahut Pak Yusuf. Malik memutar tubuhnya, menempelkan telinga ke dinding. Hening. Tak ada suara langkah kaki. Namun, terdengar bunyi kecil, seperti goresan halus, dari ventilasi besi di atas. Suara itu datang berulang, teratur, seolah seseorang sedang menggoreskan sesuatu dari luar. Mereka tidak pergi, bisik Malik. Mereka masih di luar, dan mereka mengintai. Naila menunduk, menggenggam liontinnya erat-erat. Tubuhnya bergetar. Trauma malam di hutan itu seakan kembali menguasai dirinya. Namun Malik segera menariknya dalam pelukan hangat. Tenang, bisiknya. Kali ini aku nggak akan biarkanmu terluka. Apapun yang terjadi. Pak Yusuf mengambil keputusan cepat. Kita harus keluar dari sini. Mereka bisa jebak kita kapan saja. Saya tahu ada tangga darurat di belakang gudang arsip. Tidak ada yang tahu jalur itu kecuali petugas lama. Tapi kita gelap total, ujar Bularas panik. Malik mengangkat korek api. Kita pakai ini. Pelan-pelan. Dan jangan buat suara. Mereka berjalan beriringan. Lorong kampus terasa seperti terowongan kematian. Dinding beton yang dingin, jendela-jendela besar yang memantulkan bayangan samar, dan langkah kaki mereka sendiri yang bergema seperti bunyi siksaan.
Saat mereka hampir mencapai belokan menuju tangga darurat, suara langkah berat terdengar dari arah berlawanan. Bukan 1, 2, 3 orang. Dan mereka membawa senter besar. Malik langsung mendorong Naila ke dalam ruang fotokopi. Pak Yusuf dan Bularas menyusul. Mereka berempat bersembunyi di balik mesin fotokopi besar yang penuh debu. Lampu senter menyusuri lorong luar, perlahan, lalu berhenti tepat di depan pintu ruang fotokopi. Senter menyorot ke kaca kecil di pintu. Malik menahan napas. Tubuhnya memeluk Naila erat. Dari balik cahaya senter, siluet seorang pria terlihat. Ia tak berkata apapun. Hanya berdiri. Menatap ke dalam. Diam. Lalu, ia ketuk kaca itu 3 kali. Pelan, seperti isyarat. Pak Yusuf mencengkeram lengan Bularas, menjaga agar tak menjerit. Pria itu akhirnya melangkah pergi. Tapi mereka tahu, itu bukan akhir. Itu hanya peringatan. Sinyal bahwa mereka sedang diawasi, dan permainan baru saja dimulai. 2 jam kemudian, setelah yakin para pemburu itu menjauh, mereka berhasil keluar lewat tangga darurat. Mereka menyusuri lorong belakang menuju tempat parkir yang sepi. Dari sana, Kompol Danu sudah menunggu dengan mobil dinas berplat sipil. Masuk cepat, serunya sambil membuka pintu belakang. Malik membantu Naila masuk lebih dulu, lalu Bularas dan Pak Yusuf. Mobil melaju kencang, membelah jalanan malam yang dingin dan mencekam. Kampus tidak lagi aman, ujar Kompol Danu tegas. Mereka sudah tahu lokasi kita. Kita pindah ke rumah aman di daerah perbukitan. Lebih sulit dijangkau, dan hanya saya yang tahu lokasinya. Malik mengangguk. Danu, bagaimana dengan penyelidikan? Kompol Danu menatapnya dari kaca spion. Tim kami berhasil selamatkan 2 perempuan dari villa di pinggir danau. Bukti dari chip Naila sangat membantu. Tapi jaringan mereka lebih besar dari dugaan kita. Mereka punya kaki tangan bahkan di kantor pemerintah. Naila menunduk. Jadi kita melawan monster? Benar, jawab Danu. Tapi monster juga bisa jatuh. Dan kalian kuncinya. Rumah aman itu terletak di antara ladang teh dan lereng bukit. Rumah kayu sederhana namun penuh sistem keamanan. Kamera pengawas tersembunyi. Pintu dengan kode khusus. Jendela anti peluru. Dan sinyal diredam agar tak mudah dilacak. Malik dan Naila mendapat 1 kamar kecil dengan 2 kasur lipat. Bularas dan Pak Yusuf di kamar sebelah. Kompol Danu tidur di sofa ruang tamu, selalu berjaga dengan pistol di pinggang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah beberapa hari, mereka bisa tidur tanpa suara tembakan atau kejaran langkah kaki. Namun di tengah malam, saat semua mulai terlelap, Naila terbangun. Ia mendengar suara. Bukan dari luar, tapi dari dalam kamarnya. Sebuah suara lembut, seperti bisikan. Naila. Naila membuka mata lebar-lebar. Matanya menatap ke arah jendela. Dan di sana, di luar kaca, ada seseorang berdiri. Wajahnya samar. Hanya terlihat sorot mata yang menatap langsung ke dalam. Lalu, ia angkat tangannya dan membentuk huruf dengan jari-jari. N. A. Y. A. A. Naila menjerit. Malik langsung terbangun, memeluk Naila, dan berlari keluar. Kompol Danu menyambar pistolnya dan membuka pintu depan. Tapi saat mereka keluar, sosok itu sudah tidak ada. Hanya jejak kaki basah di tanah,
mengarah ke jalan setapak menuju hutan. Kompol Danu menatap ke sekeliling, wajahnya tegang. Mereka sudah tahu lokasi ini juga. Pak Yusuf mengepal tangan. Kita tak bisa hanya bertahan. Kita harus serang balik. Naila menatap mereka satu persatu. Kali ini, matanya tidak lagi gemetar. Ya, kita harus lawan. Dan malam itu, mereka sepakat menyusun rencana. Rencana besar yang bisa menghancurkan seluruh jaringan kejahatan itu. Tapi nyawa mereka kini benar-benar berada di ujung tanduk. Angin pagi berhembus lembut di lereng bukit, namun suasana dalam rumah aman yang sederhana itu terasa seperti medan tempur. Setelah insiden tengah malam, seseorang muncul di luar jendela menyebut nama Naila dengan jari-jarinya. Semua orang sadar bahwa waktu mereka hampir habis. Keheningan bukan lagi perlindungan, melainkan jebakan yang menyempitkan ruang gerak mereka. Di ruang tamu, meja makan kini dipenuhi kertas, peta lokasi, laptop, dan satu layar kecil yang menampilkan tayangan drone hasil penyelidikan tim Kompol Danu. Wajah-wajah letih tapi penuh semangat duduk melingkar. Malik, Naila, Pak Yusuf, Bularas, dan Kompol Danu sendiri yang berdiri sambil menunjuk layar. Ini villa utama, ujar Kompol Danu sambil menandai sebuah titik merah besar di tengah peta. Tapi ini cuma bagian luar. Menurut laporan 2 korban selamat yang kami amankan, ada lorong bawah tanah di belakang bangunan. Lorong itu terhubung ke 2 villa lain yang lebih kecil di lereng barat dan timur. Naila menatap peta itu dalam-dalam, matanya mengingat bentuk bangunan dan alur kejadian yang dulu sempat ia rekam. Aku tahu lorong itu, aku lihat mereka bawa korban ke arah dapur, lalu ada pintu lantai terbuka. Mungkin itu masuknya. Pak Yusuf mencatat. Artinya kita butuh bukti kuat dari dalam. Bukan cuma video pengantar. Kita perlu rekaman langsung saat penyelamatan. Itu bisa jadi pengunci saat diserahkan ke media dan pengadilan. Malik mengangkat tangan. Aku masuk ke sana. Semua menoleh padanya. Malik, itu terlalu berisiko, ujar Bularas. Kamu bukan aparat. Justru karena aku bukan siapa-siapa, jawab Malik mantap. Wajahku nggak dikenal. Aku bisa menyamar jadi pemulung atau buruh bangunan. Masuk dari pintu belakang. Dan aku bisa bawa kamera kecil dari Pak Danu. Kompol Danu menatapnya, menimbang-nimbang. Kau yakin sanggup? Di sana penuh orang bersenjata. Malik menatap Naila, lalu mengangguk. Aku sudah lihat cukup banyak orang jahat dalam hidupku. Saatnya satu orang jalanan kayak aku punya arti. Naila mencengkeram tangan Malik erat. Aku ikut. Tidak, suara Kompol Danu langsung memotong. Kamu target utama. Kalau mereka tahu kamu hidup, semua ini bisa runtuh. Kamu tetap di sini. Bantu dari jarak jauh. Pimpin dari memori dan ingatanmu. Naila menahan air mata. Ia ingin ikut. Ia ingin melihat tempat itu hancur dengan matanya sendiri. Tapi ia tahu, untuk pertama kalinya, kehadirannya justru bisa membawa malapetaka. 2 hari kemudian, rencana dimulai. Malik berdiri di pinggir jalan raya dekat villa utama, menyamar total. Rambutnya dipotong, wajahnya dibuat lusuh dengan kotoran alami. Ia membawa karung berisi kaleng dan botol plastik, berjalan seperti pemulung biasa. Kamera mikro dipasang di dalam kerah bajunya, terhubung ke laptop yang dimonitor Kompol Danu dari jarak beberapa kilometer. Di balik earphone kecil di telinganya, suara Kompol Danu membimbingnya. Lurus, 30 meter lagi, belok kiri,
tembok setinggi 2 meter, di baliknya pintu servis belakang. Malik berjalan seperti biasa, matanya bergerak liar mengawasi. Di sudut halaman belakang villa, 2 pria berjaga sambil merokok. Mereka tampak bosan. Malik pura-pura mengais sampah dekat pagar. Saat keduanya lengah, Malik lemparkan batu kecil ke arah seberang. Suara itu memecah keheningan dan menarik perhatian mereka. Begitu mereka bergerak ke arah suara, Malik langsung menyelinap masuk dari celah pagar rusak. Tubuhnya menempel ke dinding seperti bayangan. "Aku masuk," bisiknya. Di monitor, Naila yang juga menyaksikan melalui koneksi langsung nyaris tak bisa bernapas. Malik menyusuri lorong sempit di belakang dapur. Dari kejauhan terdengar suara musik keras dan tawa lelaki. Pesta. Berarti para pelaku sedang lengah. Malik menemukan pintu lantai kayu yang diceritakan Naila. Ia buka perlahan. Suara berderit menyayat udara. Ia menuruni tangga sempit dengan jantung berdetak kencang. Udara di bawah sangat dingin, lembab, dan berbau logam. Lorong gelap menyambutnya. Hanya lampu redup di langit-langit yang memberikan penerangan samar. Malik menyusuri lorong itu perlahan. Di sisi kanan dan kiri, deretan pintu besi terkunci. Dari salah satu kamar terdengar suara tangisan lirih. Malik mendekat. "Halo, ada orang," bisiknya pelan. Dari balik jeruji, seorang perempuan muda dengan rambut acak dan wajah lebam mendekat. "Tolong, siapa kamu?" Malik menempelkan jari ke bibir. "SSST. Aku bukan mereka. Aku datang buat selamatkan kalian. Sebentar lagi polisi datang." Wanita itu meneteskan air mata. "Tolong cepat, mereka bilang besok kami akan dikirim." Malik mengirimkan kode darurat melalui tombol kecil di saku bajunya. Sinyal langsung masuk ke laptop Kompol Danu. Lokasi target dikonfirmasi. Persiapan penggerebekan. Semua tim siaga. Suara Danu terdengar tegas. Di layar lain, Naila menangis perlahan. Ia mengenali wajah perempuan di balik jeruji. "Itu Rina, dia teman sekelasku yang hilang 2 bulan lalu." Di villa atas, alarm tiba-tiba berbunyi. Suara anjing menggonggong. Para penjaga mulai panik. Mereka menyadari ada penyusup. "Tangga bawah," teriak salah satu. Malik tahu waktunya habis. Ia buru-buru membuka pintu besi pertama dengan kunci cadangan yang ia temukan tergantung di dinding penjaga. Ia buka 1, lalu 2. Para korban menangis dan saling memeluk. Lari ke atas, lewat lorong kiri. Ada mobil polisi tunggu di luar. Malik mendorong mereka semua. Ia sendiri menunggu di belakang, memastikan semua berhasil keluar. Namun sebelum ia sempat naik, 3 pria bersenjata muncul di mulut tangga. "Kamu!" Malik berlari ke sisi kiri, menyelinap ke dapur. Tembakan mulai terdengar. Ia menabrak meja, melompati rak piring, dan menerobos pintu dapur dengan bahu kanan. Tubuhnya terguling keluar tepat saat mobil polisi mendekat dan komando penggerebekan dikumandangkan. Beberapa jam kemudian, villa itu digerebek habis. Lebih dari 14 wanita diselamatkan. 9 pria ditangkap. Termasuk 2 yang wajahnya cocok dengan data dari chip milik Naila. Harsono, ayah tiri Naila, belum tertangkap. Namun wajahnya kini terpampang di media nasional sebagai buronan kasus perdagangan manusia lintas kota. Di rumah aman, Naila menangis memeluk Malik yang tubuhnya penuh luka lecet. "Aku kira aku akan kehilangan kamu." Malik tersenyum.
Aku nggak akan tinggalinmu. Bukan saat ini. Bukan di dunia sejahat ini. Dan saat itu juga, untuk pertama kalinya, Naila tak hanya merasa selamat, tapi merasa hidup. 2 hari setelah penggerebekan villa, berita tentang jaringan perdagangan manusia mengguncang negeri. Stasiun televisi menayangkan wajah-wajah para pelaku yang berhasil ditangkap. Sementara wajah Harsono, ayah tiri Naila, tersebar luas sebagai buronan nasional paling dicari. Masyarakat gempar. Korban-korban yang berhasil diselamatkan mulai memberi kesaksian. Perlahan, kabut hitam kejahatan itu mulai tersibak. Namun, meski dunia luar mulai bicara soal keadilan, di rumah aman di perbukitan itu, suasana justru makin tegang. Ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang terasa menggantung di antara napas mereka. Terutama untuk Naila. Ia duduk di sudut kamar, menatap liontinnya dalam diam. Lampu kamar dibiarkan mati, hanya cahaya dari luar jendela yang masuk samar. Malik mendekatinya perlahan, membawa 2 cangkir teh hangat. Aku tahumu belum tenang, ucap Malik sambil duduk di sampingnya. Naila menggeleng pelan. Semuanya belum masuk akal. Malik, aku terus mikir, kenapa ayah tiriku sampai segila itu menyakitiku? Kenapa dia nekat buang aku di hutan padahal dia bisa saja diam-diam musnahkan chip ini tanpa perlu bunuh aku? Malik diam sejenak. Ia memikirkan pertanyaan itu juga sejak awal. Semua tindakan Harsono terlalu brutal untuk sekadar menyelamatkan reputasi. Ada rasa dendam, rasa takut, atau sesuatu yang lebih dalam. Pak Yusuf, yang berdiri di ambang pintu, mendengar percakapan itu dan masuk pelan. Karena kamu bukan hanya ancaman bagi bisnisnya, Naila, ucapnya tenang. Tapi kamu adalah kunci yang bisa menghancurkan seluruh hidupnya. Naila menoleh cepat. Maksudnya? Pak Yusuf menarik napas panjang. Kami menyelidiki dokumen lama milik Harsono. Dan kami menemukan akta adopsi yang tak pernah disampaikan ke publik. Nama ayah kandungmu bukan Harsono. Dan nama ibumu adalah perempuan yang dulu menjadi saksi dalam kasus penyelundupan manusia yang pertama kali dibongkar 12 tahun lalu. Perempuan itu kemudian hilang dan tak pernah ditemukan. Naila membeku. Tangannya gemetar memegang liontin yang dulu ia kira hanya aksesori biasa. Jadi, aku anak dari? Pak Yusuf mengangguk. Ya. Ibumu dulu adalah sekretaris pribadi salah satu bos besar jaringan gelap itu. Dia melihat sendiri kekejian yang terjadi. Dan saat dia mencoba membongkar, dia dihilangkan. Sebelum itu, dia sempat menyelamatkan kamu, bayi kecil, dan menitipkanmu pada seorang wanita yang tak lain adalah istri pertama Harsono. Malik menatap Pak Yusuf dengan mata melebar. Jadi Harsono menikahi ibu angkat Naila hanya untuk mendekati dan mengawasi. Ketika istri pertamanya meninggal mendadak, ia mengambil alih hak asuh. Tapi selama itu, ia menyimpan kebencian terhadap darah yang mengalir di tubuh Naila. Darah perempuan yang hampir menjatuhkannya belasan tahun lalu. Naila menutup mulutnya, air mata mengalir tanpa suara. Jadi selama ini, aku hidup di rumah musuh ibuku sendiri. Dan ketika kamu tumbuh, cerdas, dan mulai curiga, kamu jadi ancaman. Dia tidak bisa mengambil risiko. Dia tidak bisa biarkan kamu tahu siapa dirimu sebenarnya. Malik memeluk Naila erat. Tubuhnya yang biasanya kuat kini lemas seperti tak bertulang. Semua memori kecil dalam hidupnya kini terasa seperti potongan-potongan kaca yang berserakan di lantai, tajam, menyakitkan, dan tak pernah utuh.
Semua ini bukan cuma soal kejahatan, ucap Naila lirih. Ini soal darah. Soal dendam yang diwariskan tanpa aku tahu. Pak Yusuf menepuk bahu Malik. Dan satu hal lagi. Orang yang bantu ibumu dulu belum mati. Dia masih hidup. Dan dia sekarang jadi saksi kunci yang bisa mengungkap seluruh jaringan lama yang pernah dihapus dari catatan kepolisian. Siapa dia? Tanya Malik cepat. Pak Yusuf menatap mereka dalam-dalam. Namanya Suwarno. Mantan jurnalis. Dia satu-satunya yang punya rekaman asli pengakuan ibumu sebelum lenyap. Dan kami temukan dia di pelosok kampung di kaki Gunung Merbabu. Bersembunyi dengan identitas palsu. Naila bangkit. Wajahnya masih basah oleh air mata, tapi tatapannya kini tajam. Aku ingin bertemu dia. Kami sudah atur perjalanan besok pagi, ujar Pak Yusuf. Tapi, ada satu masalah. Semua terdiam. Seseorang mengikuti pergerakan kami. Data lokasi rumah aman ini bocor beberapa jam lalu. Kita harus pindah malam ini juga. Malam itu, mereka berkemas dalam senyap. Kendaraan baru disiapkan oleh tim Kompol Danu. Jalanan bukit yang licin dan berliku menjadi jalur pelarian dalam gelap. Malik duduk di depan, menemani pengemudi, sementara Naila dan Bularas berada di tengah. Pak Yusuf duduk di belakang sambil memegang tas besar berisi berkas penting. Mereka melaju cepat. Suara angin menerpa kaca mobil. Namun setelah 1 jam perjalanan, mereka menyadari sesuatu yang ganjil. Lampu belakang, ada mobil lain mengikuti kita dari tadi, ujar pengemudi pelan. Malik menoleh. Benar. Lampu jauh yang tadinya samar, kini terlihat jelas. Kendaraan itu terlalu konsisten menjaga jarak. Pak Yusuf menoleh ke Malik. Kalau mereka tahu kita ke Suwarno, maka satu-satunya cara menyelamatkan saksi itu adalah membawa ancaman menjauh. Malik mengerti. Berikan aku 1 kendaraan. Aku akan alihkan mereka. Malik, jangan, seru Naila panik. Kamu bisa dibunuh mereka. Malik menatapnya dalam. Justru itu kenapa aku harus pergi. Kamu harus temui saksi itu. Kamu harus dengar cerita ibumu sendiri. Kamu harus selesaikan ini. Pak Yusuf memberikan kunci mobil cadangan yang mereka bawa. Bawa jalan bawah. Dan hati-hati. Jangan pernah berhenti di jalan sepi. Malik meraih tangan Naila, menggenggamnya erat. Apapun yang terjadi, ingat satu hal. Naila menangis, tubuhnya gemetar. Apa? Mu bukan darah mereka. Mu lebih kuat dari mereka. Dan setelah semua ini, kita akan mulai hidup yang baru. Malik mencium kening Naila, lalu berbalik. Mobil mereka berpisah di persimpangan. Satu ke arah barat menuju rumah saksi. Satu lagi, yang dikendarai Malik, ke arah selatan, menjebak mobil pengejar ke dalam rute yang ia kenal betul. Malam itu, 2 kendaraan melaju ke arah berbeda. Dan tak satu pun tahu bahwa 1 kendaraan tak akan pernah kembali utuh. Dini hari menyelimuti jalanan sunyi di kaki gunung. Mobil tua yang dikendarai Malik meluncur menuruni tikungan tajam, lampunya menyapu gelap malam yang lembab. Angin berhembus dari jurang di sisi kanan, membawa kabut tipis yang menari di udara. Di spion tengah, 1 kendaraan terus membuntuti dari kejauhan, hitam, senyap, dan penuh niat membunuh. Malik tahu betul, malam ini bukan sekadar pelarian. Ini penebusan. Ia memutar mobil ke arah jalur tambang tua yang sudah lama ditinggalkan.
jalanan berbatu, terjal, dan berbahaya. Tapi itu justru yang ia harapkan. Jika bisa menyeret musuh ke sana, ia punya peluang untuk mengalihkan perhatian mereka sepenuhnya dari Naila. Di kejauhan, mobil hitam itu mulai mempercepat laju. Malik melirik ke dashboard, bensin menipis. Ia menelan ludah, lalu menyalakan lampu hazard dan menginjak pedal gas lebih dalam. Di sisi lain pegunungan, mobil yang membawa Naila, Pak Yusuf, dan Bularas melaju pelan menuju sebuah desa tersembunyi. Lampu remang-remang dari perkampungan terpencil mulai terlihat. Mereka memasuki kawasan dengan rumah-rumah kayu beratap seng, ayam-ayam berkeliaran, dan beberapa warga mulai bangun menyiapkan dagangan. Itu rumahnya, ujar Pak Yusuf sambil menunjuk bangunan tua dengan pagar kayu dan pohon randu besar di depannya. Naila menatap rumah itu dengan dada sesak. Ia tidak tahu apa yang akan ia dengar. Ia hanya tahu, di dalam sana, ada jawaban dari hidup yang selama ini ia jalani dalam kabut. Mereka turun dari mobil dan mengetuk pelan. Seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan mata tajam membuka pintu. Ia menatap wajah Naila sejenak, lalu perlahan berkata, "Aku sudah tunggu kamu, Nak." Di dalam rumah itu, waktu terasa berhenti. Suwarno menyeduh teh sambil bercerita. Suaranya lembut namun berat. Matanya kosong seperti menatap masa lalu yang pahit. "Ibumu, namanya Dini Putri. Dia wanita paling berani yang pernah kutemui. Dulu, aku dan dia bekerja menyelidiki jaringan perdagangan anak yang melibatkan orang-orang penting. Awalnya dia hanya sekretaris, tapi lama-lama dia tahu lebih banyak dari yang seharusnya." Ia menyesap teh perlahan, lalu melanjutkan. "Saat dia tahu nyawanya terancam, dia datang padaku tengah malam. Membawa kamu, bayi yang masih merah. Dia minta aku simpan rekaman dan jaga kamu kalau sesuatu terjadi padanya. Tapi, sebelum aku bisa ambil alih semuanya, dia diculik." Naila menggigit bibir, menahan tangis. "Jadi, dia sudah mati?" Suwarno menggeleng. "Tidak ada jasad. Hanya kabar hilang. Tapi satu hal yang pasti, dia lawan sampai akhir." Naila mencengkeram liontinnya. "Aku punya rekaman itu. Rekaman waktu dia dikhianati." Pak Yusuf menyerahkan chip yang sudah disalin ke flash disk. Suwarno mengambil laptop tuanya, menyambungkan. Layar menyala. Wajah seorang perempuan muda muncul. Rambut panjang. Wajah penuh luka. Suara lirih. "Kalau kalian menemukan ini, dan anakku masih hidup, lindungi dia. Karena darahku bukan hanya luka, tapi bukti bahwa ada kejahatan yang lebih besar dari yang kalian lihat. Aku Dini, dan aku tidak akan diam." Naila tak kuasa menahan tangis. Seluruh tubuhnya gemetar. Bularas memeluknya dari samping. Pak Yusuf menatap layar dengan rahang mengeras. Di saat bersamaan, di jalur tambang tua, mobil Malik akhirnya berhenti. Ban depan pecah. Ia turun cepat, sembunyi di balik batu besar. Mobil hitam berhenti tak jauh di belakang. 3 pria bertubuh kekar keluar. Salah satunya, Harsono. "Malik," teriaknya dengan suara tajam. "Keluar. Kau pikir kau bisa mainkan aku?" Malik berteriak dari balik batu. "Semua sudah selesai, Harsono. Wajahmu ada di semua berita pagi ini. Dan Naila sudah tahu semuanya." Wajah Harsono menegang. Ia melangkah maju. "Aku bisa hilangkan semuanya. Asal chip itu hilang. Dan kamu,
Hanyalah gembel sialan yang akan dilupakan dunia. Malik keluar perlahan, berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. Lebih baik jadi gembel daripada monster pengecut. Harsono mengacungkan pistol. Kau pikir ini pahlawan? Kau pikir dunia akan berubah karena satu anak jalanan macam kamu? Malik tersenyum. Tidak. Tapi hari ini, satu monster akan tumbang. Dan seketika itu juga, suara sirene meraung dari atas jalan. Cahaya sorot menyorot ke arah mobil hitam. Tim Kompol Danu muncul dari balik tebing dengan senjata lengkap. Dalam hitungan detik, para pria bersenjata ditangkap. Harsono menatap Malik dengan amarah bercampur takut. Aku akan kembali. Aku punya orang-orangku. Malik menatapnya datar. Semua orangmu sudah diamankan. Dan rakyat nggak akan diam lagi. 2 hari kemudian, Naila berdiri di depan makam kosong bertuliskan nama ibunya, Dini Putri. Meski tanpa jasad, itu adalah simbol bahwa hari itu, masa lalu dikuburkan dan masa depan mulai dirangkai. Malik berdiri di sampingnya, mengenakan kemeja putih pinjaman dari Kompol Danu. Pak Yusuf, Bularas, dan para korban yang selamat hadir. Di tangan Naila, sebuah map berisi salinan semua dokumen kasus. Ia menatap langit, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berkata dengan mantap, "Ibu, aku di sini. Aku hidup. Dan aku akan lanjutkan perjuanganmu." Malik menggenggam tangannya. Dan aku akan tetap di sampingmu. Sampai dunia ini jadi tempat yang lebih adil. Kamera terakhir memudar, memperlihatkan pemandangan gunung yang damai. Tapi suara narasi Naila mengakhiri kisah mereka. Kadang, keadilan bukan datang dari pengadilan, tapi dari keberanian. Dari mereka yang dianggap tak punya arti. Dan malam paling gelap, hanya melahirkan cahaya paling terang bagi yang mau bertahan.